Kendaraan niaga satu ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena perannya yang mendistribusikan beragam barang dan komoditas ke berbagai wilayah agar bisa tersebar secara merata. Kendaraan tersebut tentu saja adalah truk. Meski sebagian orang menganggapnya sebelah mata dan sering kesal karena jalannya yang lambat, namun tidak dapat dipungkiri jika kendaraan ini memiliki peran yang vital. Ini baru gambaran truk di zaman sekarang ya. Kalau di zaman dulu kira-kira seperti apa truk yang beredar di jalanan Indonesia? Di masa awal kemerdekaan dulu ternyata sudah banyak ragam tipe maupun merek truk yang beredar. Dan rata-rata dulu kendaraan niaga memiliki peran yang sangat penting karena ikut membantu mobilitas pemerintahan maupun para anggota tentara Indonesia pada masa itu. Lalu ada merek truk apa saja yang ikut ambil peran di awal kemerdekaan saat itu? Simak video ini sampai akhir. Yang pertama ada truk buatan Chevrolet. Dalam sejarahnya, truk merek Chevrolet buatan Amerika ini masuk sekitar tahun 1941 lalu dan banyak berperan untuk membantu mobilitas APRIS alias Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau sekarang bisa disebut dengan TNI. Belum tahu pasti ada seri Chevrolet apa saja yang digunakan pada masa itu. Namun yang jelas pada masa kemerdekaan dulu terdapat kurang lebih 1.700 unit truk Chevrolet yang beredar. Truk buatan Amerika dengan GVW 1,5 ton ini selain digunakan untuk mobilitas para tentara namun dimanfaatkan juga untuk mengangkut senjata serta mengangkut perbekalan perang lainnya. Selain itu militer juga pernah mendapatkan hibah truk dari Belanda yakni Chevrolet generasi paling muda berkode 6100 dengan GVW di atas 2 ton. Truk tersebut infonya keluaran tahun 1948 namun tidak diketahui pasti jumlah yang dihibahkan pada tentara militer Indonesia ada berapa unit. Yang kedua ada truk merek Ford. Masih sama-sama truk buatan Amerika yang juga ikut andil dalam mobilitas Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di sekitar tahun 1943 lalu. Truk buatan Ford ini memiliki nama julukan Marmon Harrington dan diklaim menjadi truk paling kuat dan tangguh di masanya. Ada beberapa jenis truk Ford Marmon Harrington yang digunakan oleh tentara Indonesia. Di antaranya ada tipe 198T dengan GVW 2,5 ton, lalu ada lagi tipe MM56 dengan GVW 3 ton, hingga ada juga tipe LD64 untuk kelas 0,5 ton saja. Truk-truk ini dimanfaatkan sama seperti truk Chevrolet tadi yaitu untuk mobilitas tentara perang, mengangkut perbekalan perang hingga mengangkut senjata-senjatanya juga. Salah satu truk Ford ini sekarang masih bisa kita jumpai di halaman Museum Palagan Ambarawa namun dengan kondisi yang sudah tidak orisinil lagi. Dan yang ketiga ada truk Reo dengan seri M35 yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an lalu. Sebagian besar truk ini merupakan bekas angkutan perang dari negara Vietnam. Namun saat itu ada juga langsiran dari tentara Amerika Serikat, jadi tidak heran jika truk ini banyak yang menggunakan setir kiri. Berkat moncong depan yang sedikit mengotak dan grill depannya yang besar, menurut kami truk inilah yang paling terlihat gahar dan gagah di antara truk-truk militer Indonesia yang dipakai pada saat itu. Kesan gagah ini juga sebanding dengan tenaga yang dimilikinya. Dibekali dengan mesin 6 silinder segaris yang berkapasitas 7,8 liter dan sudah dilengkapi juga dengan turbocharge yang dapat menghasilkan tenaga maksimal hingga 135 horsepower pada torsi 447 Nm. Truk ini juga dikenal dengan multi-fuel-nya yang sanggup menenggak lebih dari satu jenis bahan bakar, mulai dari bahan bakar solar, bensin, minyak tanah, bahkan bahan bakar jet juga bisa. Perannya juga tidak jauh berbeda dengan truk-truk sebelumnya, yakni untuk mengangkut persenjataan, personil militer, logistik hingga ambulan perang juga. Selain ketiga merek truk yang sudah kami sebutkan tadi, sebenarnya masih ada lagi merek truk lain yang digunakan di masa itu. Mulai dari truk Kaiser,
Dodge, hingga Toyota Buaya, namun kurang tahu pasti truk-truk tersebut masuk ke Indonesia di tahun berapa dan ada seri apa saja. Jika kalian ada yang tahu informasi lengkapnya, jangan lupa tambahkan di kolom komentar ya. Dari sekian truk yang kami sebutkan tadi, truk mana yang menurut kalian paling kuat? Dan kira-kira ada yang pernah bertemu satu di antaranya apa tidak ya? Jangan lupa bagikan di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.